akan terbiasa untuk menyajikan gagasannya secara terstruktur dan sistematis. Hal ini sangat penting agar yang lain dapat mudah memahami dan apa yang disampaikan dari si penelitinya. Nah, jadinya ilmu yang teman-teman miliki dapat secara mudah dipahami oleh pembaca. Nah, sebelum saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada peserta webinar. Terima kasih juga pada pengurus Lab HI. Dan tak lupa terima kasih kepada Ketua Laboratorium HI Unpas, Bapak Taufik SIPMA, yang telah menyelenggarakan acara ini. Nah, teman-teman, agar diskusi kita berjalan dengan kondusif dan terfokus dan nyaman, kami selaku pelaksana webinar memberikan rules dan informasi kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, peserta sangat diharapkan untuk menyalakan kameranya dan mematikan mikrofon selama pemaparan materi oleh narasumber berlangsung. Nah, yang kedua, sesi tanya-jawab akan dilakukan setelah pemaparan dari narasumber selesai, dan informasi tambahannya teman-teman diharapkan untuk mengisi link absensi yang akan diberikan di akhir untuk mendapatkan e-certificate ya. Sebelum memasuki acara, saya mempersilahkan kepada Bapak Taufik SIPMA untuk membuka dan memberikan sepatah dua katanya. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Teteh Mulia Iskandar atau biasa yang dipanggil dengan Lea. Mohon izin Bapak Ibu yang hadir hari ini dan narasumber kita Bang Devri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul lagi-lagi dalam ruang virtual dengan keterbatasan dalam situasi COVID-19 hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu dari pihak Prodi, ada beberapa tadi saya lihat masuk tapi sepertinya keluar lagi. Yang saya lihat saat ini ada Bang Imam, Kang Imam, terima kasih sudah hadir. Kemudian narasumber kita dari Lembaga Penelitian Pusat Penelitian Indonesia dari LIPI, Bang Devri Margiansyah. Saya yakin teman-teman hari ini antusias sekali ya. Terlihat dengan banyaknya jumlah peserta hari ini sampai 70, tembus 70. Terima kasih teman-teman yang hadir. Dan juga saya lihat hari ini teman-teman tidak hanya dari Unpas, dari berbagai universitas. Terima kasih telah bergabung dari lintas angkatan. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan pengetahuan yang lebih bagi teman-teman. Teman-teman sekalian, kegiatan kelas literasi ini kita sudah laksanakan sekitar 4 kali pertemuan, ya, 4 kali pertemuan. Seingat saya yang pertama itu ada Bang Tino. Saya ngomong Bang aja ya, biar kita tidak terlihat gapnya jauh bahwa Kote itu tua sekali gitu ya kalau pakai Pak gitu. Bang Tino itu bicara tentang bagaimana memahami suatu bacaan dengan baik. Kemudian kedua ada Pak Iwan Zailani berbicara tentang bagaimana caranya teman-teman memahami literasi, ya, literasi dan metodologinya tentu saja. Yang ketiga bagaimana tentang pengetahuan tentang teoritis dalam KHI-an. Nah, yang keempat ini sebenarnya juga penting teman-teman. Kenapa? Karena dalam membuat esai, artikel, jurnal dan lain sebagainya, termasuk skripsi, memiliki sistematika yang yang berbeda gitu. Insya Allah nanti Bang Devri akan memberikan semacam selayang pandang lah ya terkait bagaimana penulisan-penulisan tersebut, karena tema hari ini juga menarik. Tema hari ini sistematika
systematic of writing scientific paper. Artinya tidak hanya berbicara artikel ya teman-teman, tapi juga esai, makalah dan lain-lain. Silahkan teman-teman bisa memanfaatkan Bang Devri ini sebaik mungkin. Karena di sini juga saya lihat ada angkatan 2010, ada angkatan 19 yang mungkin masih akan beberapa tahun ke depan masih akan bergulat gitu dengan tugas-tugas esai dan artikel termasuk makalah yang diberikan oleh dosen. Nah, dan yang terpenting sebenarnya teman-teman bagi teman-teman angkatan 2017 atau angkatan akhir atau yang saat ini sedang melakukan praktikum atau skripsi, ini sangat bermanfaat sekali karena salah satu tugas dalam praktikum itu tidak hanya menyusun laporan, tapi juga teman-teman bagaimana caranya menyusun sebuah artikel ilmiah. Nah, ini penting sekali. Jadi silahkan manfaatkan sebaik mungkin Bang Devri ini. Ya, mumpung Bang Devri-nya sekarang lagi free, karena saya undang Bang Devri di sela-sela kesibukan Bang Devri ini menjadi pengantin baru nih. Lihat aja mukanya udah secerah ya gitu ya. Doakan saja Bang Devri-nya lancar untuk di bulan Januari depan gitu. Jadi saya curi-curi dulu Bang Devri-nya nih. Oke, teman-teman. Terakhir kegiatan kelas literasi ini adalah kegiatan yang terakhir di tahun 2020 dari kegiatan laboratorium. Tapi insya Allah laboratorium tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya di tahun 2021. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan berikutnya teman-teman masih bisa berpartisipasi aktif, gitu ya. Sementara begitu saja, Teh Lea, Teh Fani, dan Kang Bagus, dan teman-teman lainnya, mudah-mudahan teman-teman tetap antusias dan bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengikuti kelas literasi ini. Sekali lagi, mohon maaf saya pakai kaos seperti ini, biasa kita lagi di luar karena curi-curi waktu dengan Bang Devi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik atas sambutannya Pak, makasih. Nah, kemudian saya selaku moderator di sini izinkan saya untuk menyapa narasumber kita pada siang hari ini. Ada Kak Devri Margiansyah SIPMA. Halo Kang, gimana kabarnya? Halo semuanya, alhamdulillah baik. Apa kabar Mulia dan teman-teman ya? Baik Kang. Beberapa teman-teman mahasiswa yang familiar ya buat saya, dan mungkin sudah beberapa kali juga pernah bertemu dan berdiskusi kayaknya. Dan hari ini saya sangat berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan share ilmu ya kepada teman-teman tentang penulisan karya ilmiah yang mana bahasa Inggris lagi ya di itunya. Taunya bahasa Indonesia ini presentasinya, tapi nggak apa-apa lah campur. Karena saya kebetulan kerja di bidang yang sesuai dengan tema hari ini. Jadi setidaknya ini bukan sekedar sharing ilmu, tapi juga sharing pengalaman dalam menulis, karena menulis karya tulis ilmiah itu bukan sekedar menggunakan kemampuan kognitif ya, tapi juga banyak hal-hal yang juga diperlukan seperti kondisi psikologis dan juga mental dan juga kondisi pikiran yang jernih. Itu juga menjadi hal-hal yang mempengaruhi dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya nih boleh share ini share screen atau gimana nih? Saya share sendiri atau share sendiri aja ya? Oh, boleh. Ya, oke. Sebenarnya ini melanjutkan atau memperkuat materi-materi yang sudah dijelaskan dan diberikan pada kelas-kelas sebelumnya tentang penulisan makalah dan juga penelitian di bidang ilmu sosial dan politik. Nah,
Karena saya percaya bahwa HI itu adalah bagian subdisiplin dari ilmu politik dan ilmu sosial. Jadi hal ini selalu pasti berkaitan dan satu formula dengan penelitian-penelitian lainnya. Nah, oke, ini belum di-share ya screen. Oke. Udah kelihatan belum? Halo? Udah bang. Udah ya. Nah, karena pada judul hari ini itu namanya writing scientific paper, jadi saya akan fokus pada pembahasan tentang scientific paper. Nah, sebelumnya saya membeli outline pembicaraan ini setidaknya ada pada hal-hal ini, apa itu scientific paper, ya tipe-tipe scientific writing dan academic writing itu apa saja, dan basic prinsip dasar yang harus dicamkan lah sebelum kita menulis sebuah laporan penelitian atau karya tulis ilmiah. Nah, dan juga nanti saya akan memberikan checklist. Setidaknya checklist itu adalah daftar-daftar yang perlu dicek ketika Anda atau teman-teman nanti memproduksi suatu karya. Ya, apakah itu udah ada atau belum? Karena kelengkapan itu sangat menentukan akan suatu kualitas dari karya yang akan teman-teman hasilkan. Oke. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu kalau scientific paper itu ya termasuk ya skripsi, essay segala macamnya, karena dia bentuknya adalah karya tulis. Dan nah ini kalau kita lihat definisinya, apa itu scientific paper atau karya ilmiah atau artikel ilmiah, itu adalah di sini ya, itu scientific is a special kind of written work. Jadi karya tulis yang membedakannya adalah with scientific methods. Nah, itu aja yang membedakan scientific paper dengan paper lainnya atau paper populer. Nah, adalah scientific methods. Nah, scientific ini tujuannya adalah untuk men-share suatu hasil dari penelitian dan juga mereview segala penelitian yang sudah ada. Nah, jadi dua itu kondisi. Nah, sekarang basicnya adalah kita namanya Neng opat. Basicnya kita harus mengetahui apa itu riset dulu ya. Makanya di sini saya tulis riset itu atau penelitian merupakan proses kreatif dan sistematik. A process of creative and systematic study. Jadi kajian sistematik dan kreatif sebagai alat untuk menciptakan atau suatu fakta atau reach new conclusion dari knowledge yang sudah ada. Sehingga riset atau penelitian itu bisa dikatakan suatu proses kreatif dan juga yang sistematis. Nah, jadi sangat salah ketika kita menilai bahwa penelitian itu ada hal-hal yang formal dan juga kaku atau nggak asik ya. Tetapi dia dituntut suatu kreativitas. Nah, kreativitas dan sistematik, kreativitas itu hal-hal yang dinamis ya, yang tidak terkungkung oleh kekakuan atau ortodoksi, sedangkan sistematik itu ada tentang rules yang mempunyai tahapan yang sangat rigid begitu. Jadi keduanya ini sangat diperlukan. Nah, intinya penelitian ini adalah itu untuk menciptakan pengetahuan baru atau menggunakan pengetahuan baru untuk menciptakan konsep, ide, metodologi atau pemahaman. Nah, ini yang harus teman-teman pahami bahwa riset itu sebenarnya proses yang terus berjalan untuk memecahkan atau memahami suatu permasalahan. Itu aja dulu konteksnya. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu basicnya, mau memecahkan atau menjelaskan suatu masalah, nah baru kita bisa mulai untuk tahapan selanjutnya. Karena banyak orang untuk menulis paper, mau nulis dulu, terus baru mikir apa ya. Nah, itu tahapan yang salah. Tetapi kita harus tahu dulu tujuannya, baru menulis. Ini yang harus. Jadi banyak baca dulu, kalau itu banyak baca dan pengalaman yang dipahami, baru kita bisa mulai ke tahapan menulis atau menuangkan ide-ide. Kalau nggak ada ide, apa yang mau dituangkan? Hanya kebingungan dan keresahan
yang tentang nulis apa ya itu aja. Memang keresahan itu sangat penting dalam problematisasi suatu rumusan penelitian. Nah, sekarang saya masuk, nah ini yang membedakan karya tulis ilmiah dengan karya tulis lainnya, atau non-ilmiah, yaitu scientific method as ongoing process. Jadi, karena dia scientific metode, jadi prosesnya terus berlangsung. Dari zaman dulu, sampai dari zaman Plato atau sebelum Plato, sampai sekarang, itu suatu topik pembahasan terus berubah-ubah. Jadi nggak ada yang ajak dari dulu sampai sekarang tetap tidak, tapi dia merupakan proses yang terus berubah. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama itu kita lihat ada observations. Observation itu instrumen pertamanya adalah manusia ya. Manusia kita sendiri, author sendiri yang melihat situasi apa sih yang sedang terjadi di lingkungan kita. Kalau kita sebagai orang sosial ya, yang terjadi dalam dinamika politik sosial dalam konteks hubungan internasional. Nah, ketika kita sudah banyak mengobservasi berbagai fenomena atau isu global dan nasional ataupun lokal, di situ kita bisa lanjut ke tahapan question atau mempertanyakan apa sih yang sedang terjadi yang dari observasi kita. Dari pertanyaan-pertanyaan itulah kita merumuskan suatu tujuan. Oke. Jadi saya punya tujuan bahwa observasi tadi harus dipecahkan dalam suatu kerangka yang lebih sistematis. Nah, disinilah tahapan question ini nanti kita merumuskan apa problem dan pertanyaan penelitian yang harus kita fokuskan dalam menjelaskan permasalahan. Nah, setelah itu, setelah kita secara subjektif tadi memahami observasi dan question, selanjutnya tahapan itu literature search. Ini penting karena kita mau melihat apa saja yang sudah dirumuskan atau dilakukan oleh orang lain atau scholar lain dalam mengkaji hal-hal yang serupa, fenomena yang serupa yang ingin kita bahas. Ketika kita sudah mendapat banyak list literatur tadi, nanti kita kelompokkan. Nanti saya akan lanjut ke pembahasan literature search ini pada pembahasan selanjutnya. Nah, dari sini kita merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ini itu identik dengan penelitian yang deduktif atau kuantitatif. Dia kuantitatif biasanya pakai hipotesis, kalau kualitatif itu memakai asumsi. Nah, ini nanti bisa dijelaskan kalau nanti bimbingan ya. Tapi secara umum hipotesis itu adalah kesimpulan awal kita, praduga awal tentang hal-hal yang sudah kita dapat dari literatur dan observasi tadi. Nah, selanjutnya kita ingin menguji apakah hipotesis kita ini benar atau salah dengan cara selanjutnya adalah mengkoleksi data. Nah, ini di tahapan di sini adalah kita menentukan metode manakah yang tepat seperti itu. Jadi metode ini atau bisa dibilang kayak pisau ya, pisau. Kita menentukan pisau apa kalau masalah itu kita analogikan sebagai buah gitu kan. Metode atau theoretical framework itu menjadi pisaunya, dan kalau kita ingin mengupas suatu buah nggak mungkin dong pakai perkakas yang berbeda atau yang kurang tepat, akan seperti ketika kita mau membuka sebuah durian nggak mungkin pakai silet atau pisau ya, tetapi pakai parang. Nah, itu atau begitu juga dengan mengupas apel. Tidak perlu pakai parang atau kapak, tetapi perlu pakai pisau dapur saja. Nah, ini adalah ketepatan menggunakan instrumen ini juga sangat penting dalam menentukan koleksi data. Dan bagaimana? Setelah data didapat, kita nanti menganalisa dan menginterpretasi, terus setelah itu menarik konklusi, dan juga repeat itu ya kembali lagi. Disinilah sintesa terjadi. Nah, mungkin teman-teman misalkan menulis 2 artikel, misalnya tahun ini menulis 1 artikel yang udah selesai, taunya setelah dipikir ulang ada hal yang baru yang mungkin salah. Jadi teman-teman juga bisa membantah pemikiran sendiri dari yang sebelumnya sudah. Ini sangat lumrah terjadi, bahkan pemikir hebat pun pernah membantah pemikiran mereka sendiri. Jadi
yang harus dalam metode ini adalah egoisme individu dalam mempertahankan argumentasi yang kalau memang tidak bisa dipalsify oleh temuan lain, kita harus legowo untuk menerima dan masukan tersebut. Nah, istilahnya ada standar ya. Di sini sebelah kiri kita lihat standar quality scientific research setelah menggunakan metode, yaitu lihat kriteria dari sebuah riset itu apakah sudah ada atau belum ketika kita membuat karya. Pertama, logical, dia harus logis ketika Anda menulis sebuah karya, jangan yang nggak nyambung ya. Nanti nyambung nggak nyambung kita lihat metode yang gimana. Terus objectivity, kenetralan, objektivitas, walaupun perdebatan dalam ilmu sosial objectivity dan subjectivity itu sampai sekarang nggak pernah selesai. Walaupun ini objectivity dalam artian kita tidak memihak atau bias terhadap suatu nilai atau suatu posisi sosial. Objectivity itu bagaimana kita mengambil data, objektif atau tidak, adil atau tidak, itu objectivity yang dimaksud. Validity dan reliability itu masalah tepatan dan kekonsistenan. Nah, nanti setelah ini ada saya bakal contohkan. Rigor, dia harus rigid ya, harus kaku di dalam berpikir, harus runut kalau bahasa kita itu rigor. Tetapi walaupun runut, tahapannya jelas, dia harus open mindedness, harus tidak konservatif atau tidak menerima akan perubahan yang terjadi. Nah, itu open mindedness. Dan honest. Nah, ini yang paling utama, yaitu honest. Kalau dalam penelitian itu kita tidak masalah salah, mau nanti melakukan data ada kesalahan, nanti bisa diklarifikasi. Yang penting salah tidak apa, yang penting jujur. Kan banyak orang nih, waduh, karena salah malu dong, karena gengsi. Ya udah, ada dishonest di dalamnya. Ini yang tidak boleh dalam penelitian. Tidak apa-apa, salah, tetapi jangan bohong. Itu jargon di dalam penelitian, dunia penelitian di Indonesia. Oke, nah, ini deh reliability and validity ini berguna ketika kita memilih instrumen metode atau teori. Sebagai contoh, validity itu adalah sebuah derajat untuk mengukur keakuratan sebuah data atau pemikiran yang kita gunakan untuk menjelaskan fakta. Sedangkan reliability itu tentang presisi atau konsistensi dalam kita menggunakan data. Seperti contoh, ketika di sini kita lihat ada ini ya, ketika kita mau menargetkan titik tengah suatu isu yang spesifik, seperti contoh konservatisme Islam di Indonesia, contoh itu targetnya. Nah, tetapi kita ngebahas tentang katakanlah tradisionalisme Islam, yang mana itu tradisi seperti orang pakai peci atau pakai sarung yang masih ada. Nah, itu kan hal-hal yang tidak tepat kita melihatnya, tapi itu kita menyasar, mentargetkan pada hal-hal yang berlawanan atau yang tidak nyambung istilahnya. Nah, itu nggak reliable, not valid. Nah, tetapi ada juga yang menggunakan serampangan, mentang-mentang nih menjelaskan tentang Islam, contoh konservatisme, gerakan Islam. Tapi yang digunakan, yang dibahas semua tentang Islam di Indonesia, yang entah apa kaitannya dengan target itu, pokoknya dimasukin aja. Itu validitasnya rendah dan reliabilitasnya rendah. Dia tetap berbicara tentang Islam, tetapi yang Islam yang terkait, yang walaupun nggak nyambung pembahasannya tetap dimasukkan, itu nggak reliable dan nggak valid ya, atau bukan nggak valid, rendah validnya. Terus selanjutnya adalah nih, not reliable, not valid ya, tadi bicara gerakan konservatisme, gerakan Islam, tetapi yang dibahas tentang ya individu seorang pemimpin Islam, contoh yaitu bicara konservatisme, bicara juga hal-hal yang nggak terkait, tapi tetap konservatisme agama lain atau aliran kepercayaannya, itu nggak valid dan nggak nyambung sama sekali. Nah, itu selanjutnya both reliable and valid itu adalah ketika kita menjelaskan
tadi gerakan konservatisme Islam di Indonesia. Contohnya kita harus mengambil data yang jelas dan juga metode dan literatur yang sesuai. Jadi apa ya, yang memang satu judul dan satu tujuan. Nah, itu yang kalau dilihat di sini apa ya, target tengahnya dua-duanya ini apa, nyambung. Nah, validitas dan reliabilitas ini dia bergantung pada metodologi yang Anda gunakan. Kalau metodenya nggak nyambung, ya nggak bakal terbangun suatu akurasi dan presisi dari yang Anda gunakan. Nah, nanti kita bisa diskusi kalau Anda kurang paham ya. Karena ini bisa berapa SKS lagi, reliability and validity ini. Terus, nah sekarang tipe-tipe. Saya harus menjelaskan terlebih dahulu ada perbedaan antara scientific writing dengan academic writing. Ya. Scientific writing yang saya maksud itu adalah bentuk-bentuk dari karya tulis. Yaitu bentuknya bisa bentuk artikel ya. Artikelnya apa? Artikel jurnal peer review, di situ ada literature review atau dikenal banyak dengan review artikel. Ada juga academic book review, ada juga artikel review dan essay. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ya, apa kategori dari suatu artikel atau karya tulis. Sedangkan academic writing itu lebih kepada karakter kita menulis. Nah, itu nanti harus dibedakan ya. Pertama, saya menjelaskan jurnal artikel adalah artikel yang ditulis oleh ahli ya, yang punya apa kepakaran khusus dalam suatu topik, yang telah menjalani proses review, feedback, dan kritik di situ oleh ahli yang sama di bidang tersebut. Ya, jangan ahli misalkan mentang-mentang ahli tapi contoh tentang hubungan internasional, tapi yang diundang atau mereview tentang itu orang hukum. Nah, ya memang sesama hukum internasional, memang sesama hukum internasional, tapi ada pijakan disiplin yang berbeda sehingga tidak tepat ketika itu direview oleh ahli yang tidak pada satu field or the topics. Itu untuk tujuannya ya untuk menilai tentang akurasi atau indikator ilmiah yang digunakan. Nah, jurnal artikel yang peer review itu biasanya dia menyajikan data primer dan riset original yang bukan atau belum banyak diangkat oleh artikel-artikel lain. Nah, ini apa ya, tingkatnya agak sedikit expert kalau bisa dibilang, di atas skripsi ya. Tetapi logikanya semuanya sama dalam scientific writing. Semua logikanya sama, hanya formatnya aja berbeda. Ya. Nah, nanti formatnya kita bisa bahas lagi. Selanjutnya adalah literature review article. Apa itu? Yaitu adalah survei. Survei itu maksudnya kita menulis ya, artikel-artikel yang serupa apa saja yang sudah ada selama ini kita mengumpulkan, walaupun banyak ya yang itu apa artikel yang serupa, tetapi kita harus mencari yang paling similar dari artikel yang kita gunakan. Nah, bedanya adalah literature review itu kita melihat atau summarize and synthesizing existing research. Jadi kita mensurvei dan melihat apa saja kelemahan dan keunggulan dari riset-riset yang ada, literatur yang ada, dan kita melihat celah, apakah ada celah yang ditinggalkan dari riset yang ada. Nah, di situ kita bisa mengidentifikasi gap yang mau kita isi. Nah, ini mungkin agak ribet kalau dalam prakteknya, tetapi harus dijalankan dengan konsisten dan juga harus gigih, karena ini sangat sangat teknikal dan sangat menuntut waktu yang banyak. Selanjutnya academic book review ini agak sedikit ringan karena kita hanya mereview satu buku dengan kita membedah semua isi buku dengan proses yang kritis. Jadi kita tidak hanya menerima take for granted apa yang buku itu sudah bahas, tetapi kita juga melihat apa yang buku itu lupa untuk dibahas. Nah, ini tetapi dalam book review itu agak sedikit harus simple bahasanya
kepada penduduk lagi, pada masyarakat awam atau yang non expert. Itu book review. Tujuannya adalah memberitahu bahwa ada buku yang membahas ini, tetapi ada juga kelemahannya. Itu untuk book review. Nanti kalau ada bingung bisa tanyakan ya. Terus artikel review apa? Nah, artikel review beda dengan literatur review adalah artikel review hanya mensummary dan juga menganalisa dan mengkritik hanya satu original paper artikel atau original discourse. Contoh, ada satu buku atau artikel membahas tentang otoritarianisme. Nah, kita artikel review itu kita membahas tentang yang dibahas oleh original paper itu saja, okay? Dan dengan mengkritik atau memberikan argumentasi counter argumen terhadap original review tersebut, original artikel tersebut dengan ada pembanding artikel-artikel pembanding yang sama dalam pembahasan. Jadi maksudnya kalau original artikel tentang otoritarianisme, kalian harus juga membandingkan dengan original artikel yang membahas tentang otoritarianisme juga. Tapi dari berbagai contoh yang kalau teman-teman tahu tentang How Democracy Dies, itu kan yang kemarin sempat viral, itu membahas tentang demokrasi dan otoritarianisme. Udah banyak juga buku yang serupa. Nah, kita menemukan, membuat dua buku ini berbicara, seolah-olah berbicara dan saling berdebat dengan dua pembanding itu, artikel review. Dan juga Anda harus menawarkan pandangan alternatif dalam topik yang dibahas tersebut. Jadi nggak sekedar mengulas, tetapi memberikan alternatif pemikiran. Nah, itu yang berat dari artikel review. Mungkin di atas dari review artikel. Sedangkan essay, essay itu sebenarnya piece of writing that present the author owns argument. Jadi dia lebih short, lebih pendek, tetapi yang ditonjolkannya adalah argumentasi pribadi. Nah, di sini bisa tidak memerlukan secara rigid referensi, sebagaimana ada style sitasi, tetapi dia harus concise dan solid dalam membangun argumen. Itu saja ya, bentuknya bisa berbentuk opini, bisa berbentuk komentari, bisa berbentuk pamflet atau newsletter dan segala macamnya. Tapi harus mengangkat argumentasi utama dari sang penulis. Academic writing, nah ini buat saya yang paling penting untuk mahasiswa khususnya, karena memupuk bagaimana nanti menulis skripsi. Academic writing yang saya maksud ada 4 karakter. Ada 4 karakter. Pertama itu descriptive, analytical, persuasive, and critical. Nah, kebanyakan skripsi itu cuman 1 di antara 3 ini, atau 2 paling banter. 2 di antara 3 ini, kebanyakan. Ya. Kalau sudah ada 4 ini berarti udah keren di dalam suatu skripsi, karena kebanyakan skripsi dituntut untuk menjelaskan apa yang terjadi. Ya. Pertama itu descriptive. Ya, ini pasti seluruh karya tulis harus memiliki karakter writing yang deskriptif, yaitu menyajikan informasi fakta secara komprehensif dengan mengidentifikasi apa saja yang ada di dalam informasi tersebut. Dia hanya mempresent dan mendeskripsikan, menggambarkan apa yang sedang ada. Selanjutnya, analytical itu lebih tidak sekedar menceritakan masalah, tetapi juga menganalisis atau mencari kategori dari suatu persoalan, memberikan kategori, mengelompokkan dan mencari relasi antara ide-ide yang ada, serta mengkomparasi, mengkontradiksi, dan juga mengeksaminasi lebih dalam. Nah, ini analytical ini memerlukan proses-proses yang lebih kreatif di sini. Bagaimana kita menggabungkan suatu ide dengan ide lain untuk dapat memecahkan masalah. Itu analytical. Persuasif, nah ini kita menambahkan fitur your own point of view dari analytical. Dari sebuah analisis, ya,
persuasi itu kita memberikan pandangan pribadi atau subjektif kita di dalam suatu persoalan dengan membentuk suatu argumen baru yang mana itu ya harus disupport dengan evidence. Jadi nggak sekedar opini. Kalau opini kan menurut saya, tetapi harus ada evidence yang disertakan di dalam menyusun persuasif agar orang pembaca bisa terinfluence untuk menyetujui apa yang kita tawarkan. Nah, itu persuasif. Critical, ini lebih di atas lagi dengan yang mana fitur antara persuasi tadi, analisis persuasif itu dikombinasikan dengan pandangan yang berbeda, seperti analisis persuasif dipertemukan dengan dua pandangan berbeda dalam suatu perdebatan. Di dalam perdebatan tersebut, Anda harus memasukkan posisi pribadi Anda di dalam perdebatan tersebut. Sehingga kritikal di sini lebih menggunakan menguras semua kemampuan dalam menjelaskan suatu persoalan. Nah, dalam menulis karya tulis ilmiah itu, ketiga empat ini harus diinterplay di dalam. Contoh, ya, kritikal itu, gaya-gaya kritikal sangat diperlukan di dalam mereview literatur. Oke, jadi tidak hanya memberi list saja pada literatur yang ada, tetapi kita harus mengkritik apa yang belum ada, sehingga literatur itu jangan take for granted saja, tetapi kita harus melihat hubungan dan gap. Deskriptif itu di dalam metode. Ketika metode menjelaskan atau mempresentasikan metode, teman-teman harus menjelaskan secara lebih komprehensif tanpa ada elemen-elemen subjektivitas di situ. Tapi apa yang telah terjadi yang memang dialami, ya itu yang ditulis di dalam metodologi. Kalau result atau temuan itu descriptive analytics, kita menceritakan dan juga menganalisis, itu penting dalam result. Sedangkan diskusi itu analisis lebih lanjut, yaitu tipe-tipe analitikan dan persuasif perlu lihat. Waktunya berapa menit lagi? Ada nggak? Masih lama ya? Halo? Ya, masih Pak, masih ada. Oh ya, takutnya ini terlalu panjang. Ya, itu academic writing ini bukan sekilas. Nah, selanjutnya prinsipnya tadi ketika kita sudah tahu perbedaan, sudah tahu tadi perbedaan apa itu scientific research, apa itu scientific writing, apa itu academic writing. Selanjutnya kita ingin, selanjutnya kita untuk menulis tahapan selanjutnya untuk menulis suatu manuskrip, kita harus punya pegangan dulu, basic principle. Pertama itu ya tadi saya bilang know your main goals, apa tujuan utama kalian dalam menulis itu. Selanjutnya spesifik audience, tahu audiensnya siapa. Jadi jangan sampai menulis tentang pemikiran filosofis, tetapi yang di audiensnya hanya teman-teman yang mungkin lebih concern kepada hal-hal yang praktis. Nah itu hal yang cukup penting untuk dilihat. Jangan sampai yang kita tulis itu yang paham cuma kita sendiri. Itu lebih parah ya. Selanjutnya strategi. Kita tahu bagaimana nanti strategi apa yang bakal ditulis. Nah itu lebih teknis, nanti saya jelaskan. Terus basic language. Nah bahasa itu sangat diperlukan. Kemampuan bahasa dan juga mengartikulasikan suatu problem dengan penjelasan yang mudah dipahami. Ya. Jangan sampai kita mau pakai istilah-istilah yang sophisticated, tapi tidak message-nya tidak tersampaikan atau tidak tergandung di dalam suatu paragraf. Seperti contoh, banyak orang yang tentang penelitian ini melihat bahwa apa yang dikatakan Nietzsche, ya kan, biar keren, adalah ini. Tapi dalam analisisnya cetek banget. Nah itu artinya adalah menggunakan gaya deskriptif, menceritakan masalah, tapi
ada elemen-elemen yang bikin apa ya, biar orang merasa wah, yaitu dengan menyisipkan pemikiran atau kuotasi pemikir besar gitu. Padahal isinya mah biasa aja kan gitu. Nah, selanjutnya adalah good writing is rewriting. Jadi jangan berharap kalian nulis sekali langsung jadi. Karena yang bikin dia bagus itu banyak proses editing, proses penulisan kembali. Oh, ini nggak cocok itu. Jadi bisa dibilang 75% udah menulis itu editingnya lebih banyak daripada menulis. Selanjutnya, inciting a reference, focus on the ideas, not the authors. Nah, kadang orang banyak menjelaskan tentang apa ya, katakanlah konflik di Asia Tenggara, tentang konflik yang melibatkan institusi ASEAN. Tetapi karena mau keren, memfokuskan mensitasi katakanlah Morgenthau, katanya, ya, neoclassical realism. Nah, itu apa ya? Memang bisa ditarik, tetapi tidak menjelaskan idenya, tidak secara fokus dan tidak spesifik menjelaskan apa yang terjadi dalam konteks yang terjadi. Misalkan ASEAN kenapa tidak menggunakan hal-hal pemikir-pemikir yang ASEAN yang banyak seperti Amitabh Acharya atau ya banyak yang penulis-penulis lokal. Itu yang perlu dilihat. Jadi idenya yang dilihat, jangan melihat penulisnya. Itu dalam melihat referensi. Terus kebanyakan kita itu karena merasa wah ini menarik nih, menarik buat kita, belum tentu menarik buat orang kan. Sehingga apa yang harus kita don't tell, but show them how it is interesting atau signifikan. Ya, jadi banyak orang yang mengklaim kalau tulisan saya lebih menarik sekali. Ya, padahal itu hanya subjektif semata. Dan ini bukan saja terjadi pada level S1, tapi menurut share dari teman-teman relasi yang lain, dokter di luar negeri pun masih banyak mengklaim bahwa ini orang belum ada nih yang menjelaskan ini. Padahal dalam body knowledge itu nggak ada, tetapi kitanya belum baca atau belum menemukan. Nah, sehingga klaim-klaim semacam itu perlu dihindari. Yang lebih baik fokus pada bagaimana kita menjelaskan secara baik dan benar. Selanjutnya kita harus take critical review or comment seriously ya. Kita itu harus melihat kritik atau komentar dari orang walaupun pedas itu secara positif. Soalnya banyak ketika lihat apaan ini nggak jelas, baper, nggak mau lagi ya. Itu jangan sampai terjadi karena proses-proses ilmiah itu tidak jangan tidak melibatkan perasaan pribadi yang personal ya. Nah, itu yang harus dicamkan karena dalam tahap profesional pun saya di dunia penelitian masih ada yang seperti itu. Kalau dikritik, nggak jelas ini, nggak mau lagi di komen. Nah itu jangan, itu suatu kebiasaan yang buruk, jangan dicontoh. Selanjutnya, be yourself, honest, and say no to plagiarism. Jadi ketika menjelaskan jadi jujur ya, be yourself, jadi menjelaskan itu dengan bahasa kita aja walaupun bahasanya terlalu rendahan, katakan tidak akademik atau tidak keren, nggak apa-apa, tapi jelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri yang menurut kalian itu terbaik dalam menyampaikan suatu pesan dari karya kalian. Itu lebih baik. Dan say no to plagiarism, karena plagiarism itu kejahatan ya dalam dunia akademik, sehingga sebisa mungkin dihindari. Lebih baik kita mensitasi atau mengkutip daripada plagiat atau mengcopy paste secara bulat secara bulat. Nah, plagiarism ini bisa menjadi satu penjelasan tersendiri yang memang itu sangat teknis dan kebanyakan saya juga menemukan skripsi banyak plagiat. Nah, ini mungkin ke depan ya, mungkin dari generasi ini bisa mengurangi atau setidaknya tidak mempraktekkan plagiarism. Nah, pada tahap selanjutnya ini lebih teknis, teman-teman, struktur dari manuskrip atau draft atau apapun nama ini. Ini sebenarnya saya rangkum dari beberapa banyak makalah ilmiah atau paper yang dipublikasikan di jurnal. Walaupun ini berbeda misalkan dari skripsi, tesis, pada dasarnya ya logikanya sama. Oke,
hanya format atau stylenya aja berbeda. Misalkan ada theoretical framework itu di dalam introduction, atau theoretical framework dan methods itu dalam introduction, atau punya bab sendiri, atau result itu ada satu bab, misalnya result and discussion satu bab, atau juga ada juga result itu jadi 2 bab, ya kan? Dan discussion-nya satu bab, banyak. Itu tergantung dari namanya apa ya, gaya selingkung di dalam jurnal, atau gaya selingkung atau format di dalam skripsi atau praktikum. Nah, ini sebenarnya itu teknis ya, masalah style. Tapi logikanya sama. Harus ada title, harus ada abstrak, harus ada introduction, framework teoretis, metode, result, discussion, and conclusion. Nah, title abstrak, title itu backbone. Jadi dalam artikel, jadi harus mencerminkan apa yang ada di dalam artikel kalian, dan main discoveries, apa yang penemuan utama di dalam karya kalian itu. Sehingga title itu juga menentukan apakah ini artikel layak untuk dibaca atau mendapat perhatian. Menarik. Itu kesan pertama ditimbulkan dari title. Selanjutnya untuk mengafirmasi ke word reading itu dari abstrak. Abstrak ini harus merefleksikan main story. Dan sebisa mungkin jangan sampai menyediakan informasi-informasi detail dalam abstrak, karena itu akan menjadi akan ngalor ngidul nanti abstraknya. Nah, yang paling penting adalah kalian bisa menyajikan suatu ide utama kalian secara quick, secara cepat, dan juga dalam satu paragraf yang concise. Be crisp, concise, and accurate. Crisp dalam artian yang renyah ya. Jadi hal-hal penulisan yang menarik yang bisa bikin orang tergelitik untuk pengen buka lebih lanjut tentang penelitian itu. Ya. Sehingga kalau saya secara pribadi itu lebih suka menulis judul yang lebih catchy, dan seperti kalau banyak teman-teman tahu ada It's Economic Stupid, ada itu suatu karya tulis di Amerika. Mungkin secara moral, mungkin etis bagi kita, apaan kok ada stupidnya kan. Tapi itu yang bikin orang curious atau penasaran apa sih. Nah, ini yang harus bisa kekuatan dari penulisan title abstrak. Itu jadi bahasanya tidak harus kaku, tapi flow-nya lebih banyak, dan juga bahasanya juga setidaknya bisa eye-catching. Introduction, nah introduction ini kalau bisa dibilang fondasi dari tulisan. Kebanyakan introduction itu menyajikan background masalah yang bagi saya di skripsi kebanyakan menceritakan masalah yang bakal nanti dijelaskan. Jadi ada pengulangan. Sehingga yang akan lebih baik menulis introduction itu nggak perlu panjang-panjang, 5 sampai 10 itu udah panjang. Itu sudah cukup dalam skripsi. Nah, apalagi untuk paper 3 paragraf atau 4 paragraf itu sangat-sangat sudah cukup. Yang penting komponen-komponen seperti yang fokus dan juga menyajikan problem itu ada. Nah, ini kita lihat di sini, should not be too long ya dalam menulis introduction ini, tetapi importance of current study, nah need summary or new finding. Jadi ini adalah kebutuhan urgensi dari tulisan kalian itu harus bisa dijelaskan di introduction. Jadi misalnya mau mengangkat soal katakanlah energy security, nah, urgensinya apa? Gitu loh, harus bisa. Kalau misalkan tentang energy security di negara yang sudah secure secara energi, nggak ada urgensi kan, hanya cuma sekedar informasi. Kecuali energy security di negara-negara yang energinya masih bermasalah atau juga tidak sustainable, nah itu baru urgensinya tepat. Jadi bagaimana menyajikan urgensi di dalam suatu berita itu sangat penting di introduction. Terus mengidentifikasi apa masalah dan yang ingin kita pecahkan itu ada di sini, sehingga kita juga
di sini describe setting recognize issue. Jadi dalam introduction itu teman-teman kalau bisa mereview setidaknya satu paragraf literatur yang sudah ada. Nah, ini tantangan sebenarnya untuk satu atau dua paragraf meringkas banyak tulisan, sekian banyak tulisan yang relevan di dalam satu itu menjadi tantangan. Tetapi harus ada. Setelah ada literatur review-nya, kalian harus mengidentifikasi kontribusi apa yang ingin saya bikin di dalam perdebatan yang lebih general lewat tulisan. Terus capture your audience. Ya tadi karena why is your study important? Jadi relevansinya apa? Nah, dalam introduksi ya, struktur paper nanti itu ada sistematika. Kalau dalam bahasa skripsi itu sistematika penulisan. Nah, itu avoid comprehensive review. Jangan terlalu komprehensif, tetapi jelaskan poin utamanya saja. Nah itu, oke. Dan setidaknya itu sudah tercakup di dalam introduction. Dan yang paling penting ada tiga poin. Pertama itu selain previous work tentang subjek, tapi set up problems, problematisasi yang akan kalian angkat itu memang benar-benar penting. Itu yang paling penting. Apa problem? Jadi pertama dalam menulis introduction, apa sih problemnya? Emang kenapa? So what? Kalau saya menulis ini penting memang kayak gitu. Itu harus ditulis. Sehingga selanjutnya itu identifikasi bagaimana tulisan Anda ini bisa menyampaikan problem tersebut. Kita dapat problemnya apa? Gimana cara menyampaikan problem? Address the problem. Atau menanggulangi atau mengatasi problem tersebut. Nah, jadi caranya adalah mengexplain gap atau gap dari studi yang ada atau problem. Selanjutnya itu ya tadi note the broader contribution and implikasi. Implikasi dari penulisan ini nanti apa? Apa yang motivasi kalian untuk menulis. Berbeda ya, motivasi kalian menulis dengan tujuan kalian menulis. Tujuannya untuk misalkan tujuan adalah menyelesaikan permasalahan, tetapi motivasinya adalah memberikan manfaat. Nah, kayak gitu. Beda motivasi moralitas dengan tujuan akademik. Nah, itu yang harus diperbedakan. Theoretical framework. Nah, theoretical framework itu sangat penting ketika kita ini, karena kalau tadi di sini saya bilang literatur review, itu literatur review soal isu, ya, soal isu misal energy security, nah, atau isu tentang human trafficking, atau isu tentang diplomasi, kerjasama ekonomi Indonesia Malaysia contoh ya. Itu kan isu ya, isu. Nah, kalau di sini theoretical framework itu lebih kepada review previous work, theoretical work. Maksudnya adalah misalkan tentang konsep-konsep tadi, konsep-konsep misalkan konsep tentang security itu apa, konsep tentang diplomasi itu apa, konsep tentang bilateral relation atau foreign relation atau foreign policy. Nah, itu lebih kepada teoretikal atau konsep yang kita bahas di dalam itu, mereview konsep-konsep yang sedang berkembang. Sehingga selanjutnya ketika sudah melihat gap, melihat apa aja yang ada, gap-nya apa? Nah, itu showing the gap in literature. Gap teoritis ya, bukan isu. Teoritisnya apa? Oh, ternyata teori yang ada tidak melihat signifikansi contoh. Oh, kebanyakan foreign policy analysis hanya melihat katakanlah aspek kepemimpinan atau aspek kebijakan saja, tetapi aspek-aspek contoh kekuatan power atau social power atau tekanan publik, tekanan civil society itu yang nggak ada. Nah, itu menjadi gap dari sebuah konsep. Ya. Theoretical framework ini sangat penting karena itu melihatkan posisi teoritis kalian. Apakah kalian berpijak pada paradigma yang realis contohnya, atau berpijak pada paradigma yang neoliberal, konstruktivis, atau war system, atau
dependency teori. Apa itu yang menjelaskan posisi teoritis kalian di sini dalam penjelasan nanti, sehingga orang tidak tidak bingung nanti findingnya tentang institusional, tetapi argumen yang dibangun soal relasi power, atau tentang pertentangan kelas, itu kan hal-hal yang sangat kurang tepat. Itu yang harus teoritikal. Dan juga it should incorporate any relevant foundational text. Jadi dalam theoretical framework kalian harus menyajikan buku babon atau pemikiran dasar ya. Contoh argumen Kenneth Walsh contohnya, atau Keohane dan Barry Buzan contoh. Nah, itu bisa kalian gunakan sebagai foundational text, tetapi tidak bergantung pada itu, tetapi kalian mengembangkan pemikiran dari pemikir besar itu dengan mengkomparasikan konsep-konsep yang sudah digunakan orang lain. Nah, gitu. Itu yang paling penting. Theoretical framework. Data and methods, just methods. Ini sebenarnya kalau untuk untuk scientific paper di jurnal itu ini sekunder lah untuk social science ya. Kecuali yang kuantitatif itu sangat perlu. Tetapi untuk kualitatif kebanyakan ini di skip aja. Karena kita bakal theoretical dengan methods itu saling berkelindan kalau di dalam dunia ada ilmu sosial yang kualitatif ya. Nah, tetapi biasanya itu ada metode di situ yang harus diwajibkan kampus contohnya, nggak apa-apa. Tapi kalian harus bisa menjelaskan metode approach apa yang kalian gunakan. Apakah case studies ya? Maksudnya approach yang kualitatif, kuantitatif atau mixed method, itu apakah menggunakan instrumen misalnya case studies, grounded theory atau fenomenologi dan sebagainya. Dan bagaimana cara kalian mengumpulkan data, interview statistik, dokumen, terus bagaimana cara menganalisis data tersebut, apakah menggunakan software atau strategi analitik lainnya untuk mendapatkan finding tersebut. Nah, itu metodenya. Yang paling penting dalam itu adalah result dan discussion. Di sini adalah inti dari kalian karya ilmiah itu. Result itu adalah evidence yang kalian temukan di dunia nyata, di lapangan, yang mempresent findings, apa sih temuan yang kalian dapatkan selama studi di lapangan, harus melihat fenomena dan isu yang sedang kalian itu, ini yang harus dipresentkan dalam bentuk apakah itu data statistik, apakah itu bentuk figur, table, atau bentuk relasi-relasi antar aktor. Nah, itu harus dijelaskan di sini. Nah, dan juga kalian harus melihat bahwa result ini harus konsisten dengan introduction. Jangan sampai pertanyaan penelitian ini A, tetapi yang disajikan B, atau data B itu inkonsisten dan enggak koheren jadinya. Dan juga dalam menjelaskan result, kita itu deskriptif saja, menjelaskan apa yang terjadi, menceritakan masalah yang ada dan evidence-nya apa, dan avoid speculation and over discussion. Jangan menspekulasi, mungkin ini jangan sampai ada di result, atau terlalu banyak diskusi teoritis di sini. Karena result itu hanya menampilkan evidence, data empiris. Dan juga sebisa mungkin dihindari kata-kata penelitian saya ini membuktikan atau mengkonfirmasi di dalam seksi result ini bahwa temuan saya sudah ini. Karena agak susah karena finding yang kalian temu di lapangan mungkin saja bisa berbeda dengan penelitian yang sama. Tetapi di situ nanti didukung dengan argumentasi. Oke. Nah, yang paling penting adalah result kalian ini linear dengan theoretical and empirical questions. Nah, dan second yaitu analisisnya itu harus runut, enggak sesuai, bukan kronologis, tetapi secara ide relasinya. Nah, itu discussion saya lihat ini yang paling susah ya, tetapi semuanya adalah mensummarize dan menggabungkan semua yang sudah ada dengan tadi
menjelaskan dan mengintervensi dengan theoretical framework kalian. Nah, ini baru interpretasi personal atau yang kalian yang kalian pegang bisa di sini. Kita bisa nanti diskusi lebih lanjut ya kalau soal ini. Setidaknya, nah conclusion ini ya menceritakan kembali dan setidaknya harus bisa menjawab apa yang sudah kalian temukan dari pertanyaan penelitian tadi. Ini mungkin ya sedikit strategi yang saya share. Kalau saya nulis saya kayak gini, gitu loh. Saya nggak tahu apa namanya sumbernya dari mana, tapi ya saya gunakan kayak gini. Kalau bikin artikel setidaknya ada checklist di sini. Apakah sudah ada general overview about fenomena? Jangan panjang-panjang ya, satu paragraf. Background-nya tentang isu itu udah ada belum? Kalau sini tentang global, ini sudah menyangkut lebih spesifik nasional atau konteks sosioekonomik yang secara khusus. Terus gaps yang terjadi apa? Nah ini checklist yang perlu di ini dalam technical framework. Checklist ini apakah sudah ada belum yang kita tulis? Kalau belum kurang, nah harus tambahkan. Begitu juga dengan metode, result, discussion, conclusion, semuanya ada di sini. Book review. Nah, kalau untuk book review itu lebih simple sebenarnya. Adalah bagaimana introduction, main point kalian apa, summary bukunya gimana, kategori, terus pakai kuotasi, terus review kalian terhadap buku itu bagaimana, apa kelemahan, apa kekurangan, apa potensi atau kesempatan yang bisa nih kalian elaborasi, terus restate your argument, comparison to similar book atau pembanding buku yang lain, sama apresiasi terhadap suatu karya atau buku ini. Walaupun buku itu jelek ya menurut kalian, tetapi harus diberikan apresiasi adalah bentuk dari kita menghargai suatu proses akademik. Proses saintifik itu membutuhkan waktu dan tenaga, sehingga walaupun sejelek apapun layak mendapatkan apresiasi. Yang nggak layak tuh yang plagiat atau itu, nah itu nggak layak. Yang layak itu yang memang secara akademik, writing dan scientific review dia layak untuk itu. Kalian bisa menyelipkan sedikit apa yang potensi ke depan yang bisa dikembangkan oleh orang lain dalam membaca itu. Itu mungkin, sorry agak panjang ya, dan mungkin bikin ngantuk, tetapi saya lebih mending kita diskusi, karena hal yang seperti ini harus diikuti dengan praktek. Nah, kayak belajar berenang aja, kalau teori nggak tentang berenang, ya nggak berenang ya kan, nggak bisa. Nah, itu. Mungkin saya kembalikan kepada moderator, silahkan. Saya stop share ya. Baik, Kak, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan tentunya sangat berguna nih untuk kita-kita yang lagi menyusun nih, Kang. Nah, teman-teman sekalian, karena waktunya masih ada, Lea akan membuka sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan boleh di raise hand atau di komentar juga nggak apa-apa. Waktunya dipersilahkan dari sekarang. Saya mau Soka, bagus aja. Nanya dulu aja. Saya dulu atau kamu Mas Bagus? Oke. Tanya apa ya? Jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk moderator Teh Lea dan Kang Devri. Tadi sangat gamblang menjelaskan bagaimana pemaparan materi yang sudah dijelaskan. Cuma saya sendiri ada yang masih kurang tentang memahami level analisis critical review itu kayak gimana ya Kang? Kayak misalkan kita tuh lebih cenderung menganalisisnya dulu atau menentukan bacaan dulu lalu kita analisis. Karena beberapa teman nih dalam mengambil judul nih khususnya tugas akhir itu tuh bingung Kang, mau berangkat dari kasusnya dulu atau kita tuh menentukan dari mana sih enaknya menganalisis itu gitu. Karena pada akhirnya kita tuh stuck di posisi, wah gue nggak tahu nih harus ngapain lagi setelah ini, gitu. Untuk berlanjut ke aksiologinya. Terima kasih Kang. Terima kasih Teh Lea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Gus. Silakan Kak Devri, boleh. Langsung dijawab ya? Oh iya, oke. Mau
langsung jawab aja, takutnya kalau dikumpul itu ada yang miss. Bentar. Iya, siap. Ya, makasih ya, bagus untuk pertanyaannya. Ya mungkin itu dilema yang semua mahasiswa awal, ya mahasiswa tingkat akhir itu mengalami. Saya juga dulu begitu, karena sekian banyak yang kita baca, sebegitu banyak juga referensi yang membingungkan, semakin overwhelmed, ya terlalu banyak. Jadi sehingga yang perlu dijelaskan kenapa untuk mereduksi kebingungan itu, pertama tadi purpose of research itu, the purpose of research itu kan adalah proses investigasi, ya, dalam memecahkan persoalan, ya, persoalan yang kita lihat apakah melalui nanti establishing fakta atau drawing new conclusion. Nah, sehingga yang paling penting problems-nya dulu. Kalau bicara problems, berarti empiricalnya dulu. Jadi kalau kita menjelaskan itu dari konsep, nah itu akan membingungkan karena itu hal yang tahapannya bukan tahapan yang ini berbeda. Kecuali kalau memang kita mau menulis perdebatan teoritis, itu beda lagi ya. Konteks skripsi yang saya bicarakan ini adalah mengangkat suatu problem empirical dulu. Nah, dari itu yang saya suggest pertama, biar lebih mudah ya, bukan berarti ini nggak penting, singkirkan dulu buku teoritis dan konseptual yang abstrak. Kalian pure pahami problem yang sedang terjadi. Sedang apa sih? Ya itu, kita harus kalau analoginya itu mengosongkan gelas yang ada. Jadi pengetahuan atau pemikiran atau ide paradigma itu singkirkan dulu, kosongin dulu, pahamin observasi yang dari observasi fenomena dan isu empirical yang sedang terjadi secara menyeluruh. Setelah ada problem itu konkret yang kita dapat, kita jelaskan problem itu banyak ya. Bisa kalian identifikasi. Makanya di sini proses brainstorming itu sangat penting. Brainstorming dalam artian nih, saya mau nulis tentang katakanlah diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi besar dong. Ada trade, ya, ada ekspor impor, ada kerjasama pembangunan, ada currency swap, ada promosi pariwisata, ya, ada investasi. Udah banyak nih brainstorming, ya kan? Kita breakdown dari persoalan empirikal tadi. Diplomasi ekonomi itu kan problem masalah empirikal ya. Masalah empirikal ya, contoh diplomasi Indonesia lah ya. Empirikal Indonesia. Nah, kita breakdown tadi apa aja masalahnya. Oke. Nanti pasti dalam pikiran kan, ini kan semuanya penting. Ya jangan dulu kayak gitu. Ya, semuanya penting betul, tapi yang mau kalian fokuskan dari mana? Pilih satu nanti, ya. Nah, disitulah kalian mulai mengkonstruksi apa problem yang ada terjadi di sini. Oke. Nah, bagaimana dengan aspek lain yang ada setara dengan yang di dalam diplomasi ekonomi? Itu juga penting, tetapi hanya complementary. Nah, kalau nanti dalam menganalisis kalian lihat ada hubungan yang kuat atau korelasi yang sangat penting dan tidak terpisahkan, itu bagiannya nanti dielaborasi dalam analisis, bukan dalam memformulasikan persoalan. Nah, itu yang harus sehingga kita ini, aku nanti mau bahas ini, bahas itu. Jangan sebisa mungkin itu tidak menjadi halangan, hambatan utama ketika dalam merumuskan introduction. Jadi fokus pada problem empiris. Oke. Kedua, setelah dapat baru theoretical. Nah, theoretical ini yang saya bilang tadi, theoretical dan methods itu adalah pisau analisis. Yang saya bilang, kalau kalian sudah menentuin nih buahnya apa? Udah, problem tadi udah buahnya apa? Kalian cara mengupasnya apa? Baru kalian cari instrumen yang tepat. Instrumen teoritis atau metodologi yang tepat di situ. Jadi kalau bukan dari yang abstraknya baru ke empiris balik, tapi
empirical ke yang abstrak atau teoretikal. Nah, ketika itu baru kita bisa membedakan mana yang jadi problem, mana yang jadi pisau analisis teoritis. Jadi nggak digabung. Nanti untuk menggabungkan itu, mengkontekstualisasi teoritis di dalam empiris, itu tempatnya di discussion. Nah, kalau kalian masih bab 1, bab 2, nanti dulu soal teorika. Walaupun, saya ini kan pencinta ini filsafat ya, atau sangat tertarik mau berkontribusi dalam menciptakan paradigma baru. Ya bolehlah ambisi kayak gitu ya. Tapi untuk ini harus humble dulu lah, kecil-kecil dulu. Karena orang-orang yang besar itu, mereka membuat teori itu dari sekian banyak pengalaman empirical. Karena theoretical, formulasi konsep teori itu berangkat dari sekian banyak pengetahuan empiris. Jadi empiris membentuk theoretical, nanti selanjutnya theoretical itu membentuk paradigma atau pemikiran terhadap suatu problem empirical. Begitu, bagus. Ya. Jadi siap Kang. Kalau saya. Ya, makasih ya, Bang Devri. Oke. Ya. Mungkin teman-teman lain masih ada yang punya pertanyaan, boleh? Saya mau menanya sekaligus mau berdiskusi juga gitu. Dan sebelumnya terima kasih untuk saudara Bagus dan juga para moderator dan pemateri. Saya Rangga Muhammad Saputra, HI Angkatan 18. Sebelumnya saya sangat setuju yang apa dikatakan saudara Pak Devri gitu kan. Memang kalau kita melihat dari suatu kajian atau isu atau membuat suatu tulisan, memang kita tidak bisa melihat konsep terlebih dahulu, tapi melihat dari isu yang ada, yang empiris atau masalah-masalah yang telah ada sesuai dengan data yang di lapangan. Pertanyaannya gitu, kadang kalau saya juga iseng-iseng menulis di draft gitu kan, atau membuat artikel gitu. Misalkan kalau saya mengambil beberapa data gitu kan, dari korelasi berdasarkan disesuaikan dengan kerangka teoritis gitu. Tetapi kerangka teoritis A ini tidak sesuai dengan lapangannya. Apakah kerangka teoritis ini bisa berubah gitu sesuai dengan data yang menyesuaikan data yang ada di lapangan? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, misalkan jika asumsi yang dari pemikiran suatu penulis ini tidak sesuai dengan data yang di lapangan, apakah memang semuanya harus diganti semua pendahuluan atau dari ide kerangka teoritis, atau memang misal dituliskan penelitian ini tidak sesuai dengan asumsi ini, jadi diharapkan bisa dilanjut oleh penelitian sebelumnya. Nah, itu saya dapat referensi waktu saya dapat materi metode penelitian sosial, dosennya Pak Iwan Buntaran Irawan waktu itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Rangga untuk pertanyaannya ya. Itu mungkin ya. Nah, pertama saya menangkap, yang kedua mungkin nanti bisa ini ya di klarifikasi lagi. Saya maksudnya kurang nangkep apa poinnya, tapi nanti kita diskusi ya. Pertama itu yang tadi dipertanyakan soal apakah misalkan ada perbedaan gap ya, maksudnya ada ketimpangan antara yang normatif, yang di teoretikal dengan yang ada di lapangan, bukan gitu? Nah, apa ya? Ya, betul, ini, Pak. betul. Seperti ini. Itu kan ada di ketika menentukan masalah, menentukan framework pemikir teoritis dan metodologis, itu namanya sebelum turun ke lapangan, sebelum menguji hipotesa atau menguji asumsi. Itu pertama. Jadi anggaplah itu proses-proses sebelum kita melakukan studi lapangan atau studi analisis mendalam nanti. Nah, katakanlah itu pengetahuan awal kita, modal awal sebelum melihat realita yang di lapangan. Oke. Sebenarnya sah saja. Justru itu yang diharapkan di dalam penelitian, karena aspek-aspek yang timpang antara normatif. Jadi ketika kita merumuskan
teori, merumuskan problem, itu kan pandangan kita dipengaruhi oleh buku-buku dan informasi yang kita dapat sejauh ini kan. Nah, dari buku yang ada, dari berita, dari apapun yang ada. Nah, dan kita belum menguji langsung itu apa betul atau enggak dalam realitanya. Nah, itu sangat wajar sekali ketika sudah itu sudah menentukan ini, wah kita sangat yakin nih, ini tepat, ini tepat. Ketika dalam proses lapangan, oh ternyata ada gap. Itu sebenarnya opportunity, kesempatan besar buat kalian dalam mengkontribusikan pada perkembangan ilmu pengetahuan. Contoh yang tadi saya bilang, misalkan orang bilang kalau katakanlah ya ini bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dan Cina contoh semakin harus ditingkatkan melalui penarikan investasi untuk menyerap tenaga kerja yang begitu banyak. Oke, itu asumsi utama kan yang kita dapat sebanyak ini. Oke, enggak apa-apa, teori silahkan aja. Nanti ketika kalian ke lapangan, oh kok di dalam data empiris atau di lapangan yang saya temukan, kok secara teori nggak sesuai ya? Kok malah kerjasama investasi yang banyak itu tidak otomatis menyerap tenaga kerja Indonesia secara signifikan, ya. Tapi makin banyak kerjasama atau kesepakatan investasi, kok malah banyak protes-protes, kok bisa gitu ya? Nah, itu adalah peluang kalian berkontribusi dalam memperbaiki asumsi teoritis yang udah ada. Nah, itu sebenarnya levelnya udah advance ya. Tapi kalau bisa memulai itu udah sangat lebih baik karena kalian menemukan gap yang serius, gap yang yang jelas, yang mungkin banyak orang melihat itu orang nggak banyak melihat problem yang itu. Nah, itu yang menjadi kontribusi kalian. Itu bukan masalah. Masa iya yang kita udah ke lapangan nih. Oh, kok nggak sesuai ya? Ya udah kita balikin lagi deh teorinya, harusnya biar sesuai. Itu justru bukan memanipulasi seolah-olah itu kita udah memprediksi sebelum. No. Justru dalam menemukan ketimpangan itu salah satu kesuksesan mungkin dalam penelitian karena dia menemukan sumber masalah yang tidak tersingkap oleh banyak studi-studi lain. Nah, itu nilainya sangat-sangat besar buat saya. Nah, dan juga setelah kita dapat masalahnya apa, nanti itu ada implikasi teoritis. Oh, ternyata dari temuan yang ada, teori yang selama ini dipakai itu nggak cocok. Kenapa? Karena ada variabel A yang tidak diperhatikan. Nah, variabel yang A, B ini yang dihiraukan tersebut sebenarnya ini yang menjadi sumber kenapa asumsi itu tidak berlaku relevan pada lapangan. Nah, ini yang harus sehingga gap empirical itu mempunyai implikasi teoritis atau memperbaiki ya jadi kan salah satu bentuk analisis itu dia mengkonfirmasi teori atau konsep yang ada atau membantah teori yang ada. Itu antara dua itu aja, mengkonfirmasi atau membantah atau objek atau falsify. Antara dua itu mana yang kalian itu? Kalau kalian mengkonfirmasi ya oke, berarti masih valid itu teoritis. Kalau kalian bisa mengkoreksi, nah itu kontribusi kalian. Misalkan contoh tadi misalkan ungenuine diplomasi ekonomi, nah bisa itu jadi konsep kalian. Itu yang bagi saya sebenarnya mungkin kalau buat gengsi ya apaan sih lo salah, no, salah. Justru itu yang dilakukan, yang kesalahan-kesalahan itu yang harus sebenarnya memang diharapkan untuk mendapatkan picture yang lebih jelas suatu problem. Jadi theoretical, framework, analisis, ada gaps, nanti ke implikasi teoritis. Nanti boleh kalian menjelaskan sehingga dalam ini saya berkesimpulan bahwa ada konsep yang lebih tepat. Nah, itu silahkan kalian rumuskan konsep sendiri. Itu lebih baik.
Nah, tapi memang itu pekerjaan yang memang berat ya. Tapi itu levelnya udah doktor. Tapi ya, untuk memulai itu yang penting harus ada itu. Nah, yang boleh yang kedua tadi apa? Saya agak ini. Kedua. Kalau misalkan asumsi kan kalau kualitatif, kalau kuantitatif itu hipotesis dan ternyata tidak sesuai dengan data yang di lapangan, mirip kayak yang pertanyaan nomor 1. Nah, apakah pembahasannya ini misalkan tertulis penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penulis. Jadi diharapkan penelitian tersebut dilanjutkan oleh penelitian sebelumnya yang bisa menjelaskan lebih lanjut terhadap penelitian ini, atau mengulangi kembali gitu hasil atau data di lapangan gitu. Artinya mengkoreksi kembali gitu Pak penelitiannya. Terima kasih. Oke, ya itu mungkin ada dua kemungkinan kenapa nggak sesuai. Nah itu ini kalau udah kuantitatif ya contohnya itu kan perlu perlu kompetensi statistik ya, statistik yang lebih agak teknis. Berapa margin of error yang bisa, nah itu teknis ya, saya juga nggak terlalu menguasai. Nah yang paling penting kalau misalkan konsep yang awal nggak sesuai di lapangan, jangan dirubah. Itu sudah menjadi temuan. Oh ternyata temuannya nggak sesuai dengan yang sudah kita lakukan. Nah itu justru nilai tambah, nggak harus itu. Jadi kesimpulannya nanti itu apakah terbukti atau tidak terbukti saja yang sudah di ini. Kalau nggak terbukti ya sudah, berarti ke depan jangan lagi pakai gini, kayak gitu loh. Jangan menggunakan yang sudah ini karena tidak formula yang ini tidak berhasil. Karena ini sudah, itu juga suatu kontribusi. Kegagalan itu bukan berarti nggak berguna. Kegagalan itu memberikan opsi-opsi lain kepada yang peneliti atau ilmuwan lain untuk menemukan cara lain yang tidak gagal seperti itu. Jadi menutup kegagalan-kegagalan yang banyak dan memberikan jalan yang lain untuk orang bisa sukses. Jadi berarti kalian bukan gagal, tetapi juga sukses berkontribusi dalam ketemuan yang lain. Kalau misalkan yang penemu itu tidak membaca contohnya, kalau misalkan nggak membaca hasil kalian, ya mungkin juga terperangkap dengan persoalan yang sama. Nah itu yang buat. Jadi secara kontribusi itu sangat signifikan karena membuktikan ada kesalahan dalam eksperimentasi tertentu dengan menggunakan variabel yang kalian gunakan. Contoh, itu sih kalau yang boleh aku itu. Jadi itu tadi, salah nggak masalah, penting honest, yang penting jujur dan jangan bohong. Nah, itu walaupun gagal tetap juga kontribusi buat perkembangan ilmu. Itu Rangga ya. Oke Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, yang lain mungkin silakan moderator. Ini masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Kesempatan nih buat lagi ngerjain skripsi atau lagi posisi ya atau ada tugas kuliah, boleh. Yang terkait dengan karya tulis. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada yang nanya dong Pak, boleh nggak? Boleh, silakan. Pengambilan data itu ada rentang waktunya nggak Pak? Untuk skripsi gitu, ada rentang waktunya nggak untuk data yang diambil itu harus minimal contohnya berapa tahun ke belakang atau gimana Pak? Itu disesuaikan dengan scope ya, maksudnya limitasi waktu. Ya kalau kalian mau menjelaskan tentang studi studi historis ya, masa ya yang terkini, yang dulu-dulu dong. Itu justru berharga. Penelitian yang zaman-zaman dulu itu yang belum dibahas tapi kalian mampu, itu lebih gila lagi ininya, nilainya. Kalau bisa ya, karena studi historical yang pakai waktu yang lama itu berharga sekali untuk menyingkap yang belum ada. Nah, tapi tetap disesuaikan dengan pembatasan masalah atau pembatasan waktunya. Time framing dari penelitian itu ya. Juga nanti kan ada ditentukan apa kalian melihat itu
perlu dibatasi waktunya atau enggak. Nah, itu juga disesuaikan. Nah, tetapi kalau untuk jurnal artikel ilmiah ya, yang mungkin saya share di sini, kebanyakan itu kebiasaannya adalah menggunakan literatur 10 sampai 5 tahun terakhir, referensi yang digunakan 10 sampai 5 tahun terakhir dalam referensi yang dikutip ya, menjadi sumber. Nah, 20% itu bisa yang zaman-zaman dulu sebagai basis theoretical foundation, yang maksudnya buku babon kalau kami bilang itu. Buku babon yang zaman-zaman dulu Karl Marx kayak gitu nggak apa-apa ditulis yang tahun berapa 18 itu. Nggak apa-apa. Tapi itu cuma 20%. Karena untuk melihat timely ya atau update-nya suatu tulisan. Jangan sampai yang digunakan itu yang zaman-zaman dulu semua, nggak ada yang terbarunya cuma 2-3 biji ya nggak cocok juga. Makanya itu yang saya bilang membaca atau koleksi literatur itu juga sangat penting di dalam melihat update. Jangan sampai yang kalian tulis ini, misalnya nanti ya skripsi, jangan kalian nulis skripsi yang pernah ditulis tahun 2011 atau zaman saya atau sebelum, mengulang maksudnya. Jangan sampai gitu. Kalau akan lebih baik mengupdate. Kalau mengupdate data yang sudah itu lebih nggak apa-apa, ada kelanjutan. Tapi kalau mengulang yang sama ya mubazir. Gitu. Masih banyak yang lain. Gitu mungkin Mulia. Terima kasih. Teman-teman udah ada yang bertanya atau gimana? Aku mau bertanya, Le. Aku mau bertanya. Apa nih? Siapa dulu nih? Ayo. Tambahannya, Kang. Mas Bagus. Tadi menarik apa yang disampaikan sama Bang Devri tentang teori-teori ya kan, lama dan baru. Nah, penggunaan teori mayor dan minor, maksudnya itu penambahan teori, Kang. Yang minor ini sebenarnya perlu nggak sih, Kang, dalam penulisan untuk memperkuat argumen? Atau substantifnya kita emang perlu pakai grand teori HI aja, misalkan karena kita dari HI, itu udah lebih dari cukup, ataukah kita menambahkan narasi minor teori hanya untuk mendukung misalkan teori pembangunan dan lain sebagainya? Tanggapan Kang Devri itu gimana? Nggak ada suaranya, Kang. Sorry. Oke, siap, teman. Justru tingkatan ininya itu penting ya. Pertama grand theory, middle atau middle range, terus minor sama micro itu penting. Tetapi ya, kalian harus bisa mendefinisikan apa yang grand, apa yang middle, apa yang low atau micro. Karena banyak orang yang pakai misalkan mengklaim katakanlah ini middle range, taunya itu grand juga. Contoh hubungan internasional. Saya melihat ada yang bilang hubungan internasional itu kebanyakan ya itu sebagai teori. No, itu definisi. Harus bedakan definisi dengan teori. Jadi jangan sampai ya hubungan internasional itu adalah ini menurut Kaji Holsti, itu banyak yang dilakukan itu bukan teori tetapi definisi. Nah, definisi bukan untuk menganalisa, tetapi untuk mengklarifikasi apa yang kalian maksud. Misalkan, terus pembangunan. Nah, teori pembangunan itu ada disiplin tertentu, jangan salah, ada development studies yang setara dengan HI. Nah, kalau kalian bilang itu middle range, salah, itu grand. Development teori itu grand karena di dalamnya ada paradigma sendiri, ada culture sendiri, ada tradisi sendiri. Nah, jadi bukan berarti dia itu adalah grand, tetapi bagaimana grand itu dia berisi tentang sistemik dan paradigmatik, itu grand teori. Nah, misalkan realism, neoliberalism, itu paradigma atau bisa dipakai neoliberal structural institutionalism. Nah, itu kan neo-structural kan? Lupa lagi. Ya itulah pokoknya. Neorealis yang seperti itu oke, kita bilang grand theory di dalam HI.
Nah, middle range-nya apa? Banyak kan. Misalkan ada complex interdependence. Oke. Terus institutional realism atau power games. Itu baru middle range. Middle range itu dia sudah membatasi konteks sosioekonomik dan politik institusional. Itu yang membedakan. Kalau grand theory dia bicara yang filosofikal, yang lebih sistemik besar. Okay? Bagaimana misalkan negara yang percaya bahwa melihat sistem internasional itu anarki, itu kan paradigma ya, grand theory. Nah, tetapi yang selanjutnya misalkan saya bisa bilang kayak Barry Buzan itu apa namanya? Securitization. Nah, securitization itu bisa middle range. Securitization karena dia ada preposisi misalkan ada speech act, ada variabel khusus yang untuk mengukur itu middle range. Kalau mikro dia khusus untuk menjelaskan hal mekanisme suatu problem di dalam satu konteks negara atau konteks geografis tertentu. Nah, contohnya itu mikroteori itu, saya lupa lagi. Intinya yang menjelaskan antar mekanisme bagaimana contohnya organisasi human right di ASEAN contoh ya, itu salah satu bentuk minor theories itu. Jadi yang paling penting bagaimana kita menempatkan satu itu di grand, middle, sama itu. Selain mengklasifikasi itu, dan kalian tahu nanti bagaimana ini dipakai untuk menjelaskan analisis dan menjawab persoalan. Itu yang paling penting, bukan mana yang ini, mana apa yang harus saya pakai, tapi bagaimana cara kamu memakai pemikiran. Itu yang paling penting. Ya. Jadi percuma terlalu banyak teori, bingung nggak tahu aplikasi. Jadi yang teori framework yang baik adalah yang applicable dalam menjelaskan persoalan yang kalian angkat itu. Jadi nanti jangan sampai nggak tahu mau basir dong saya baca ini udah banyak nggak kepake. No, itu salah satu bentuk referensi dalam pikiran. Jadi kalian tahu paradigma ini paradigma itu yang ini. Jadi perlu untuk mapping tentang pemikiran. Itu sih. Terima kasih. Ya gitu paling ya. Terus ini apa? Mengisi absensi. Oh. Terus tambahan lagi nih, Bang, dari saya kan kemarin kebetulan ya bantu-bantu Pak Taufik lah ya. Nah, tentang bikin kerangka dan konseptual itu kan masih bab 1. Nah, kalau membuat kerangka konseptual tuh enaknya awalannya gimana ya, Kang? Karena buat kita dalam ngambil praktikum dan skripsi tentunya kan harus ada kerangka konseptual dan landasan konseptual. Nah, itu yang tepat tuh seperti apa? Kalau tadi kan analisis jelas harus terkonstruksi keseluruhan, tapi juga nggak boleh melebar banget. Nah, kalau ini di bab 1-nya tuh seperti apa nih? Biar di pembahasannya lebih enak. Oke. Makasih, Bang. Iya. Itu untuk menjelaskan itu sebenarnya ini perlu juga yang namanya, karena yang tadi kan teori itu saya melihat bahwa kalian udah tahu nggak katakanlah paradigma, setidaknya paradigma yang menyentuh isu yang kalian angkat. Misalkan masalah apa ya? Security ya. Kalau security contoh ya nggak jauh-jauh, kebanyakan pakai realisme atau konstruktivisme. Antara dua itu yang menurut kalian yang lebih banyak yang akan kalian dalami itu yang mana? Nah, ketika sudah teridentifikasi baru menentukan cocoknya realisme, nggak apa-apa, silahkan realisme. Nah, tapi yang harus yang dielaborasi itu pemikiran apa itu yang menjadi inti pandangan dari realisme. Nah, sudah dapat, nanti dicari lagi aplikasi dari realisme atau neoliberalisme, structural, institutional. Itu strukturalisme ya, sorry.
Nah, itu yang harus dipijak pertama pandangannya. Setelah itu baru kalian melihat bahwa ada kajian lain yang serupa. Itu saya bilang, untuk kita udah tahu nih dalam paradigma apa. Setelah dalam paradigma itu, dalam suatu paradigma baru, kalian menyelami dalam paradigma itu apa aja sih yang udah dijelaskan, apa aja yang dikembangkan. Itu baru, oh ternyata banyak nih ada tentang ini, tentang itu, tentang ini. Itu yang saya bilang tadi, kalau realisme ada neo-institutional realism, nanti institutional realism itu ada lagi yang namanya apa itu Keohane, bukan Keohane, Kaihe, kayak gitu ya. Jadi yang lebih spesifik menjadi, atau constructivism Alexander Wen, contoh tentang identity dan norms. Nanti ada norm studies itu ada lagi, misalkan tentang bagaimana norms itu diaplikasikan seperti di dalam konteks ASEAN, misalkan norms localizations, itu ada apa ya, ada breakdown-nya. Yang penting kalian tahu dulu paradigmanya dalam tradisi apa, itu. Jangan sampai, oh saya mau mengkritik realisme, begitu. Mengkritik realisme, tetapi yang kalian pakai adalah, contoh ya, yang kalian pakai itu tentang realisme, tapi di dalamnya kalian mengkritik realisme dengan apa, pendekatan institusionalisme neoliberal. Nah itu nggak cocok, karena udah jelas salah, maksudnya udah jelas berbeda. Neoliberalisme dengan realisme mereka bertentangan. Yang nggak dibilang pun udah bertentangan, kayak gitu loh. Jadi menentangkan suatu hal yang di dalam satu paradigma, itu yang paling penting. Gitu sih, bagus. Kalau ada lagi, ya boleh. Tambahan yang terakhir, kayak ini terakhir nih, sebelum jam 3.00 ya. Enggak apa-apa. Setelah konseptual dan kerangkai landasan ya kan. Nah sekarang tentang bicara melihat sebuah kasus yang sudah dianalisis, ya kan. Kadang kita juga dilema nih Kang, antara institusi neoliberal dan neorealisnya nih. Nah yang saya maksud di sini adalah kita menempatkan suatu isu atau fenomena yang lagi terjadi, walaupun aktornya non-state itu bisa dibilang institusi maupun individu kan. Nah, gimana kita menempatkan isu tersebut menjadi suatu apa ya, yang bisa dinarasikan dan ditulis sebagai literatur ilmiah gitu. Nah, pengkajian yang pendekatannya lebih tepat dari kasus itu seperti bisa apa? Bisa dicontohin nggak? Soalnya kalau ngawang-ngawang apa maksudnya masih abstrak, itu agak susah aplikasinya. Contoh aja, judul kamu apa? Oh, jangan judul saya, Pak. Enggak apa-apa. Ya. Misalkan gini lah, Pak. Kayak bendungan gini, misalkan. Bendungan Ethiopia, ya kan? Apa? Bendungan? Bendungan di Ethiopia. Okay. Nah, karena di sini, ya kan? Di sini yang bermain tuh state. Ada 3 negara. Tapi di sini ada institusi kayak investor Cina masuk, terus ada kontraktor dari Italia masuk. Nah, di sini kan sebagai penguasa daerah atau aliran irigasinya sendiri itu punya si Ethiopia. Tetapi peran serta diplomasinya tuh berjalan. Nah, ini di sini penempatan level analisisnya lebih tepat ke state atau institusi yang bermain, gitu. Nah, di sini juga ada teman yang mengkaji itu jadi dilematis, gitu kan. Teman apa kamu? Teman dong. Oh. Masa saya? Nggak mungkin saya. Lebih bagus kalau kamu langsung. Pak Taufik tolong jangan ngompor-ngomporin ya Pak Taufik. Jangan provokatif. Ya, oke. Sekarang ini mungkin kalau nggak tahu ya, mungkin kalau zaman siapa ya, zaman mungkin Pak Alip mahasiswa, mungkin pertanyaan apa soal state and non state itu masih jelas apa batas apa garis ininya, demarkasinya. Ya, tapi zaman sekarang yang maksudnya yang kontemporer, HI kontemporer, state dan non state itu kadang berkelindan. Kenapa? Saya mau tanya, korporasi, oke? Korporasi masuk melalui apa? Negara. Nah, jadi itu representasi state kah yang dibawanya, apa korporasi, apa keduanya? Atau kompromi di antara dua? Kompromi sih, kalau menurut saya. Nah, kalau kompromi di sana, lihat faktor mana yang lebih menentukan di dalam apa?
di dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. ya contoh kalau bicara Cina ya otomatis yang namanya SOE-nya state owned enterprise-nya itu ya negara, maksudnya itu kepanjangan tangan negara ya, statusnya aja korporasi karena pengelolaan segala macam. Tetapi nggak mungkin dong pemerintah katakanlah Kemlu-nya yang jadi kontraktor, kan nggak mungkin. Nah, tetapi BUMN-nya Cina yang menjadi aktor. Nah, di situ yang menjadi persoalan state dan non state itu menurut saya sudah kurang relevan karena mereka bisa dua-duanya di situ. Nah, hanya ya kita tahu banyak lah semua investor Cina itu kan di Indonesia yang masuk kan swasta semua yang melalui channelnya negara. Nah itu, kalau kita mau melihat apakah yang paling dominan itu state atau ininya apa atau korporasinya, ya lihat struktur kenegaraannya. Kalau Amerika ya jelas itu korporasinya, hanya negara itu cuma lobby-lobby gitu. Betul. Nah itu yang harus dilihat. Jadi sebisa mungkin teman-teman ini sekarang jangan melihat perbedaan state and non-state itu menjadi problem atau secara biner. Kalau ada state nggak mungkin non-state, kalau ada non-state nggak mungkin. No, dua-duanya dalam satu ya mungkin beda aktor eksekutornya yang beda ya, tapi ujung-ujung kepentingan nasionalnya itu juga gitu. Nah untuk melihat itu apakah mekanisme, kita bicara mekanisme. Nah ini yang paling penting, mekanisme lebih kepada how to, yang lebih konkret. Bagaimana misalkan contoh, apakah lobby state lebih banyak di situ dengan menurunkan katakan top leadernya kayak Menlu-nya atau cuma sekedar CEO BUMN mereka. Nah itu harus dilihat apakah dia menggunakan institusi, katakanlah kalau Afrika pakai Uni Afrika, saya nggak tahu apakah signifikan nggak mereka di situ. Nah, ya itu yang dilihat, institusi itu hanya sebagai instrumen saja karena itu adalah basis legal kan. Untuk masuk itu lobbynya sekarang nggak lobby di bawah meja, tetapi sudah melalui institusi kerjasama, ya kan? Nah, itu tetap saja. Nah, itu yang saya bilang tadi ada institutional realism. Bagaimana realisme negara sekarang menggunakan institusi untuk mempengaruhi atau melancarkan propaganda negara kayak gitu loh. Jadi yang harus dilihat bagaimana mekanismenya. Nah, itu yang harus dilihat dan spesifik ya, karena kalau bicara yang tadi itu agak susah kalau kita bicara pakai teori ini doang dari Morgenthau ya, karena Morgenthau nggak bicara itu. Ya. Makasih Bang. Ya. Nah, mungkin saya nambahin ya untuk mungkin yang tadi itu kebanyakan anak-anak tingkat akhir. Nah, sekarang untuk mahasiswa yang sedang menjalani kuliah, proses yang paling penting adalah bisa mereview suatu buku ya. Mungkin udah dibahas ya dengan pertama waktu memahami bacaan ya. Tetapi ya saya lebih bagaimana cara menulisnya, menulis sebuah review atau ulasan buku atau suatu karya yang diberikan, misalkan satu buku. Nah, bagaimana kalian bisa merangkum ide-ide buku itu, terus mengelompokkan ide-idenya. Okay. Misalkan idenya ada berapa, 5 ya, udah kalian kelompokkan. Misalkan di buku itu ada bab-bab yang membahas tentang ekonomi 2, tetapi kalian rangkumkan di dalam ekonomi apa saja, contoh ekonomi energi, ekonomi kelautan atau kayak gitu. Terus ada breakdown dari itu. Terus kalian bisa menjelaskan ulasan apa strength, keunggulan dari buku tersebut, apa kelemahannya, dan yang mungkin kalian lihat celah yang harus diisi apa. Nah, itu yang paling penting. Sebenarnya kayak gini normatif teorinya gampang dibicarakan. Tapi kalau pas nulisnya ya coba ya, sebulan aja udah oke itu. Kalau bisa kelar ya. Itu mungkin kalau itu teman-teman yang baru ya, karena kebanyakan ya mahasiswa baru ya, mahasiswa awal sebelum
karena tidak berkecimpung langsung dengan penulisan ilmiah seperti yang skripsi, kadang ya udah tulis aja, menceritakan masalah. Ya udah, oh masalahnya apa? Ya ini. Menceritakan masalah itu tahapannya bukan ilmiah ya, tapi sebagian, tapi bukan. Ya itu apa bedanya dengan merangkum clipping berita. Itu menceritakan masalah, tapi untuk menganalisis harus lebih dari itu, harus mencari relasi, implikasi, dan juga komparasi. Itu yang paling penting dalam menulis, mau esai, mau apapun, kayak gitu ya. Jadi mahasiswa kebanyakan terlalu deskriptif, itu yang menjadi catatan. Terlalu banyak menceritakan masalah, tetapi kurang banyak menganalisis kenapa masalah itu terjadi, apa faktor yang yang menjadi penyebab utama hal itu terjadi. Nah, itu loh yang harus dilihat. Gitu mungkin, teman-teman. Jadi ya setidaknya kalau skripsi at least ya standarnya selesai ya bisa dipublikasikan ke jurnal nasional, itu udah bagus. Daripada berdebu kan. Benar, Pak. Ya, gitu. Lebih baik dipublikasikan yang mana tahu bermanfaat gitu. Atau kalau nggak di jurnal pun ya jadi tulisan koran atau apa kayak untuk kenang-kenangan kalau nanti nggak di dunia akademik. Karena di dunia kerja juga butuh logika yang seperti itu. Karena menulis laporan juga kayak gitu, harus koheren dan konsisten. Gitu sih, teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, sesi diskusi kita pada hari ini tuh sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya, tentunya sangat bermanfaat lah ya untuk teman-teman semuanya. Nah, sebagai penutup, mungkin Kang Devri punya closing statement atau gimana, Kang? Boleh? Oke. Paling closing statement-nya adalah ya mungkin tadi kalau teori udah capek ya ngomong banyak tadi. Konsepnya secara normatif seperti itu, akan tetapi mungkin yang saya mau berikan ini paling adalah bagaimana how to cope ya stres atau tekanan-tekanan dalam memproduksi atau menghasilkan suatu karya ilmiah. Karena tekanan non psikologis itu yang lebih berdampak pada kualitas. Contoh ya kalau kalian stres atau punya permasalahan banyak, itu juga menentukan hasil kualitas. Jadi untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik ya harus didukung dengan mood dan kondisi psikologis dan keterbukaan dan kejernihan pikiran itu yang lebih utama. Sehingga kalau menghasilkan mau nulis karya ilmiah, jangan terlalu strict, jangan terlalu kaku dengan hal-hal yang formal begitu. Contoh ya diskusi, ngobrol tukar itu menjadi penentu untuk kita. Oh dari obrolan ini ternyata itu ya saya lupa ya, nanti masukin ada variabel yang lupa. Gitu. Dari obrolan biasa, bahkan dengan ngobrol dengan orang-orang yang non akademik, misalkan pedagang atau mereka praktisi, itu juga punya manfaat karena selama ini saya melihat karena sejauh ini meneliti soal demokrasi, ya, obrolan dengan orang-orang awam itu menjadi masukan yang sangat-sangat fruitful. Kalau tidak kita hanya berada dalam menara gading. Menara gading itu dalam artian ya kita seolah-olah kita tahu semua, tapi kita nggak melihat apa yang di luar itu. Sehingga faktor relasi sosial itu juga menentukan akan kualitas dari suatu persoalan dan juga kegelisahan yang berasal dari anxiety, social anxiety itu juga perlu di handle agar dapat menolong kita untuk memproduksikan konten-konten kreatif dalam akademik. Jadi peneliti itu juga konten kreator sebenarnya.
Ya walaupun konten kreatornya bukan yang kreatif, bukan kreatif juga ya, yang populer, tapi lebih. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ya. Jadi harus diimbangi antara akademik, sosial, dan juga hal-hal yang ya remeh-temeh ya, yang receh juga penting. Jangan merasa mahasiswa harusnya yang elegan dong, harusnya akademik. Enggak dong. Dan manusia itu juga makhluk sosial, jadi perlu apapun konstruksi sosial yang dialami dari interaksi antar masyarakat itu sangat menentukan bagi suatu pandangan ilmiah. Jadi begitu mungkin ya. Jadi ya balance. Baik. Itu udah lanjut Kak, Bang Devri udah. Jaringan Pak Devri warnanya? Iya benar, jaringannya Bapak tadi. Waduh, live udah Bapak. Belum. Gangguan mungkin. Gangguan ya. Sorry. Ya kan? Sorry ya. Siap, aman Bang. Ya itu palingnya tadi balance intinya. Siap. Hindari galau-galau dulu ya teman-teman yang lagi nyusun. Aduh, hilangin dulu galau-galau, ngopi banyak, diskusi banyak. Biar Nah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kang Devri, yang telah berbagi ilmu hari ini. Terima kasih, Kang. Makasih ya, Mulia, Fani yang udah kontak saya. Taufik, terima kasih Taufik sudah mempercayai saya dan teman-teman lain. Semoga bisa mendapatkan apa yang saya berikan secara lebih bermanfaat lah. Ya. Ya, terima kasih juga kepada audiens yang sudah berpartisipasi dengan kondusif, dengan baik. Dan selesai sudah acara kita di hari ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Mulia Iskandar. Mohon maaf kalau ada salah kata. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ditunggu semuanya di diskusi lab selanjutnya di tahun depan. Terima kasih ya teman-teman ya. Dari berbagai angkatan dari universitas lain, terima kasih ya. Siap, 86 Pak. Ditunggu ya joinnya lagi. Ada Saidul tuh ya, Saidul ya. Terima kasih sudah berpartisipasi terus. Terima kasih juga. Jadi banyak kenal nih. Izin pamit ya teman-teman. Taufik, Mas Devri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pamit ya. Ya. Rekodnya matiin, kan?